Aku kena denda 2 juta loh dari bea cukai. What the heck? Bagaimana ini? Saya Fani bersama narasumber saya Kontreng, kita akan bahas selanjutnya. Ini untuk menindaklanjuti dari aturan bea cukai yang kemarin sempat viral ya. Aturan PMK nomor 9 tahun 2023 ya. 96 tahun 2023. Ya, betul. Terkait kiriman, barang bawaan, serta barang pindahan yang akan kita bawa pulang nanti. Ya. Maksudnya dari barang pindahan itu apa sih sebenarnya? Sebelum kita menuju ke barang pindahan, yang saat ini Bea Cukai atau Menteri Keuangan yang sedang ditekankan adalah barang kiriman. Betul. Jadi mungkin yang ini membuat teman-teman PMI dari beberapa bulan ini kan masalahnya adalah kenapa sih saya kena bea cukai? Ini benar bea cukai atau penipuan kah? Kenapa saya harus bayarnya dolar? Kenapa saya harus bayarnya di Hong Kong? Nah, ini sebenarnya terjadi sejak di tahun 2020. 2020 mulai ada di mana penambahan biaya konsul yang ditanggungkan kepada konsumen oleh jasa paket. Jadi teman-teman tidak diberitahu ini. Jadi kan secara otomatis mereka merasa tertipu ya. Kan saya sudah bayar. Pantesan kita sering bingung ya masalah itu. Karena memang dahulu untuk bea konsul ini dibayar oleh jasa paket. Jadi sebenarnya setiap perusahaan jasa paket atau eksportir itu ya memang mereka harus bayar pajak. Oh, terus tapi untuk aturan sekarang ini mereka jasa paketan tidak mau menanggungnya itu? Bisa dibilang bukan tidak mau menanggungnya karena secara untuk administratif jasa paket tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab atas barang kiriman teman-teman yang melalui jasa paket, kemudian menunjuk jasa paket yang di Indonesia atau sering kita sebut dengan PJT, yaitu jasa paket titipan yang menjadi pihak penerima perwakilan dari sekian kontainer. Jadi satu kontainer di situ kan nanti akan ada beberapa box. Kemudian untuk SOP dari bea cukai selain pemeriksaan dengan scan, mereka harus membuka beberapa sebagai formalitas di mana memang itu SOP. Dan di saat pemeriksaan di situ wajib dihadiri perwakilan dari jasa paket. Jadi petugas jasa paketnya ada, petugas bea cukai ada pula CCTV. Jadi semua SOP itu ada. Dan kalau sudah dibongkar dan dilihat nanti akan dibikin list. Setelah dibikin list, Anda dikasih tahu barangnya nomor resi ini, kemudian isinya ini, maka Anda akan dikenai pajak dan bea masuk sekian atas nama pengirim ini, penerima ini. Selanjutnya barang akan di-repack. Di-repack itu sudah di luar urusan bea cukai. Yang merepack adalah pihak PJT. Oh, jadi kalau sering banyak anak-anak yang kirim kayak gitu terus nyampe barang di rumah itu tidak sesuai kirimannya, itu berarti ulah dari, kita tidak bisa menyatakan ulah dari siapa, tetapi pasti ada oknum yang memang mungkin mengambilnya, ya kan? Atau mungkin mix up kan juga bisa kan? Jadi setelah dibongkar, kemudian dia nggak mungkin mengembalikan lagi karena waktunya kan cepat. Jadi dia udah langsung masuk aja. Entah itu boxnya benar atau tidak, dia nggak tahu nanti. Oh, pantesan dikiranya sering nyampe di rumah diacak-acak kayak gitu. Tapi kemungkinan kalau umpama ada barang hilang kayak gitu itu diambil atau bagaimana? Nah, kurangnya keterbukaan dari paket yang ada di Hong Kong atau di luar negeri, kerjasamanya dengan pihak PT mana di Indonesia. Jadi ini kan ini yang selama ini menjadi sorotan menurut saya dari opini dan persepsi saya bahwa kenapa kita memerlukan duduk bersama antara pihak perusahaan jasa paket dengan customer. Kita kan customer dan di situ ada pihak PJT, ada pihak dari bea cukai juga, tetapi pihak bea cukai tidak berkewajiban untuk menjelaskan si A ini kerjasama dengan si A, tidak bisa. Jadi ini tugasnya pihak jasa paket yang ada di Hong Kong. Oh, nanti seumpamanya nyampe barang di rumah itu tidak sesuai dengan kiriman yang dari Hong Kong sini, berarti otomatis itu berarti ada salah satu paketan yang
tidak tidak lolos bisa, ya betul, istilahnya ya. betul. Dan Oh, itu tidak begitu. bisa diklaim dikarenakan kenapa? Tidak ada asuransi. Asuransinya ada, tetapi bukan untuk mengklaim barang hilang, karena itu satu kontainer kan secara kolektif. Kecuali kalau teman-teman mengirimnya via pos, itu beda. Kalau pos ada. Ada, sebenarnya semua pengiriman juga ada asuransinya, Fani. Cuman karena ini kan kolektif, jadi pihak jasa paket tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan barang Anda yang karena itu terjadi tidak di Hongkong, tidak saat masa repack, tetapi setelah repack, setelah pemeriksaan keluar dari gudang. Jadi ini sudah di luar pengawasan dari jasa paket di Hongkong. Oh, tapi masalahnya kalau pos lebih mahal loh. Ya, sebenarnya kurang lebih sama, karena kan kita juga pakai box juga kan, volume ukuran boxnya mungkin lebih kecil ketimbang kalian pakai jasa paket. Dan kalau repacknya kan tinggal teman-teman aja bagaimana mengisinya. Dan itu kalau di untuk di pos itu kita mengisi formnya detail dengan harganya, dan ingat ya, harganya itu jangan sampai salah US dollar ya. Jangan sampai salah karena US kemarin dollar. yang viral itu karena kan tulisannya US dollar kan, bukan HKD kan. Nah, itu kemarin yang sempat viral kan. Dan juga harus ada disertakan. Kalau tidak disertakan ya mereka langsung mengconvert ke US dollar. Semuanya seperti itu ya? Betul, karena kan tidak bisa dipungkiri barang yang Anda kirim meskipun dari Hong Kong belum tentu harganya Hong Kong dolar kan. Nah, itu dia. Jadi di sini perlu kita teliti tentang barang yang kita kirim, terus jumlah nilainya dan harganya itu berapa. Itu sangat berarti ditulis persatuannya. Bisa dihitung persatuannya, bisa juga dihitung per unitnya. Oke. Jadi kayak misal jumlahnya berapa, itu kan berapa piece. Nah, untuk baju itu kan maksimum hanya 5. Jadi tidak boleh lebih dari 5. Jadi setelah lebih dari 5 artinya Anda akan dikenai pajak. Betul. Ya, dan untuk tekstil sendiri itu juga 15 sampai 25%. Nah, sebenarnya barang-barang yang terkena bea cukai itu apa saja dong? Oke, sekarang ini kan merujuk ke PDF dan di copy, dibikin serapi ini untuk materi, itu sudah sangat berterima kasih, dan ini gratis untuk saya ya, tapi tidak untuk yang lain loh ya. Oke, nah di sini sebenarnya sebelum saya kirim kepada Mbak Fani dan juga teman-teman AHJB, saya sudah mempelajari sebelum diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2023, kebetulan Bea Cukai Pusat, Direktorat Bea Cukai itu sudah memposting tentang peraturan ini. Jadi saya sudah langsung mendownload via PDF di Google, kemudian saya pelajari. Jadi yang saya soroti adalah penambahan barang komoditi yang masuk kepada MFN. Jadi masuk kepada Manifest Preference yang paling komersil, ya kan? Jadi di sini konsumen paling konsumtif untuk warga kita. Dan itu apa saja? Kalau yang dulu yang di peraturan PMK 199 itu hanya ada 4, yaitu tekstil, alas kaki, tas tangan, sama buku. Nah, buku hanya 4 ini. Buku ini pun kalau bukunya adalah buku komersil seperti majalah dan juga tentang mungkin kayak novel, itu kena pungutan. Terus buku-buku biografi kayak gitu juga? Iya, kalau kecuali itu buku yang tentang pengetahuan atau buku sekolah, itu tidak dipungut atau 0 rupiah. Jadi ini juga berbagi pengalaman. Sebenarnya di tahun 2007, pertama saya di Hongkong 2006, 2007, karena saya suka membeli buku. Dan bukunya itu apa yang saya beli? Buku fikih, buku ayat-ayat cinta. Jadi dulu ayat-ayat cinta aku semacam disik ya. Jadi jadi itu ya itu sampai kalau buku saja itu 10 kilo waktu itu disendirikan, dan itu biayanya 300 Hongkong dolar. Waktu itu saya pakai Java door to door. Wah, itu untuk buku saja, jangan salah. Saya juga beli printer waktu itu, Epson stylus pertama kali dan baru pertama keluar, harganya waktu itu diskon 900 Hongkong dolar. Dan kebetulan majikan saya juga beli, jadi kita beli 2 itu dapat diskon. Akhirnya kita beli 2 satu-satu masing-masing karena itu multifungsi. Nah, itu masih segel. Jadi itu saya tidak merubah apapun dari
package Masih baru ya? masih baru, dan di situ ada resipnya. Saya sampaikan saya mau mengirim ini berapa. Waktu itu saya ditarik 250 Hongkong dolar, dan itu sudah dengan pajak. Jadi dihitung per kakinya enggak, itu sudah aman, pulang sudah sampai, dan sampai hari ini barang itu masih ada. Oh, wah. Kalau dulu aku juga pernah pakai kayak oven, TV, radio yang satu set sama DVD kayak gitu, aman. Tapi kalau sekarang mana bisa? Sebenarnya sih aman ya, masalah aman atau tidak aman itu kan aman. Cuman yang tidak aman itu jika ada oknum yang memang menginginkan barang itu jadinya kan tidak. Masalahnya dulu kan nggak usah di list. Ini barang paketannya apa aja. Oh tidak, sebenarnya di list. Cuman teman-teman kurang perhatian. Jangan salah, di tahun 2007 saya mengirimkan HP 2. Itu pun tetap di list apa isinya. Dan saya tetap menuliskan di situ ada HP 1. Di satu box ada HP 1. HP-nya merek ini. Itu ada meskipun saya bungkus di dalam dengan baju, tetapi tetap saya tuliskan. Jadi kenapa? Kena cukai nggak waktu itu? Tidak, karena memang saya sudah menyampaikan. Iya, saya sudah menyampaikan, dan barangnya itu kan tidak melebihi dari angka yang itu tadi. Meskipun kena bea cukai, itu kan sudah masuk bea konsul. Oh, tapi waktu itu ada teman-teman yang bilang kayak gini, mending kamu nggak usah tulis daripada kamu tulis, nanti dia ambil malahan katanya. Justru salah, kalau tidak ditulis, kamu mau klaim kalau barangmu hilang bagaimana? Oh, betul ya. Kamu mau membuktikannya apa? Tidak bisa ya. Jadi sementara untuk peraturan yang baru ini, selain 4 tadi ada penambahan, Fani. Ya, apa aja? Nah, catat ya. Penambahannya adalah 1, sepeda. Itu sampai 25 sampai 40% itu pajaknya. Yang kedua, ini sepeda ya, sepeda pancal. Sepeda Betul, pancal. Sepeda pancal. Kemudian yang kedua adalah jam tangan. Wah, jam tangan juga kena? Ya, jam tangan juga kena. Wadidaw. Nah, terus kemudian berapa persen ini? 10? 15 sampai 20 kalau tidak salah ya. Terus untuk untuk berikutnya kosmetik. Kosmetik ini juga 15 sampai 20%. Wah, kosmetik juga. Ya harus dong, di Indonesia juga banyak kosmetik masalahnya ya. Terus di situ besi dan baja. Oh ya, ini aku tahu jelas ini. Jadi ada 4 barang penambahan yang masuk tarif pajak. Jadi itu kategori dari beberapa barang tersebut. Oh, dulu waktu itu sering yang waktu COVID itu kan sering Indonesia ngimpor ini kan sepeda-sepeda kan. Betul. Sering diminati sepeda lipat itu kan. Booming itu di Indo waktu itu. Maka dari itu, jadi kan sekarang juga sepeda itu bukan lagi barang murah ya, karena memang dibilang harganya juga lumayan sekarang beli sepeda di Indonesia. 3,5 kan? Nah, peraturan ini juga membahas tentang jual beli online. Jadi iya, ini yang terbaru ya? Betul. Jadi sebenarnya Bea Cukai sedang juga menyoroti tentang pasar online. Wah, jadi ini kebiasaan orang yang mungkin berduit ya, atau mereka kan terlalu di media sosial. Jadi kayak marketplace betul di marketplace. Kemudian ada juga yang memang selain marketplace kan Amazon. Nah itu dia sekarang mereka menyoroti itu. Ada beberapa barang yang mungkin nanti memang tidak bisa dikirim di Indonesia. Contohnya ya, jika barang-barang tersebut ada di Indonesia atau mungkin tidak masuk di dalam list, maka itu membutuhkan administrasi penyelesaian kepada pihak bea cukai perizinannya. Jadi ada sebenarnya tidak hanya di Indonesia, Fani. Di Hong Kong pun ada. Sebenarnya di Hong Kong itu kan juga ada kan, kita membeli online nih dari produk Amerika. Tidak semua produk Amerika bisa dikirim ke sini. Iya sih, iya betul. Nah ini tapi biasanya orang-orang Indo itu yang berduit-duit kayak gitu kan suka itu. Ya, jadi beli-beli di pasar itu katanya ori. Nah, beda kalau beli yang di Indo, padahal di Indo kan juga sebenarnya impor kan? Ya, sama. Nah, bedanya kan itu sudah berada di pasar tetangga kita, ya kan, barang impor sudah berada di pasar tetangga kita dan kita menguntungkan tetangga kita, membantu tetangga kita. Jadi kurang lebih seperti itu.
Jadi kenapa peraturan ini diadakan untuk meningkatkan pasar UMKM di Indonesia. Jadi menurut saya sangat bagus. Atau karena kemarin itu ada geger-geger itu yang marketplace sebelah itu ditutup itu karena apa? Karena itu juga ya pengaruh katanya yang di Bisa juga. pasar yang di daerah Betul. sana itu sepi pengunjung. Betul. Karena sebenarnya bukan ditutup ya. Kalau menurut saya pemerintah sedang mencoba meresort. Jadi sedang mensortir, akan memberikan pemahaman bagaimana kamu membuka shop online shop. Jadi kalau bisa kan harga memang bersaing, servis juga bersaing. Nah, kualitas juga perlu diperhatikan. Yang menjadi masalah yang saya soroti untuk e-commerce yang kemarin ya kan sampai ditutup itu karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan ini. Jadi banting harga karena mereka mengambilnya sudah dari keuntungan yang lainnya. Jadi kan secara otomatis ada pihak yang dirugikan, ini maka mereka akan meminta keadilan agar bagaimana misalnya kan fair ya. Jadi kita boleh bersaing tapi dengan fair seperti itu. Nah, kemarin meskipun toko marketplace sebelah sudah ditutup, buktinya di pasar itu juga masih sepi-sepi. Terus sekarang malah merambah ke marketplace disuruh nutup juga. Nah, sebenarnya begini ya. Kalau kita mau berpikir secara global ya, sekarang ini kan semuanya kita melalui aplikasi. Nah, sebenarnya bisa untuk menjadi kerjasama. Jadi freelancer ataupun bukan, mereka itu seperti menjual domain. Jadi kayak blog semuanya itu bisa dimonet atau bisa untuk cari uang kalau Anda punya domain. Jadi ada kerjasamanya. Jadi misal Anda memang di bagian online. Jadi Anda tugasnya hanya apa sih? Promotor kan? Mempromosikan barang yang ada di sana. Oh, tokonya di sana. Itu entah mau tokonya yang mana kan nggak masalah. Sebenarnya itu kan bisa dilakukan kerjasama seperti itu dengan bagi hasil, dengan komisi. Tetapi masalahnya mindset dari kebanyakan warga negara kita itu susah untuk kalau dibilang gotong royong, padahal sebenarnya itu bisa gotong royong, itu bisa dinamakan gotong royong gitu sebenarnya seharusnya, tetapi program-program ini kurang diperhatikan oleh pemerintah untuk sosialisasi dan mendidik bagi para pedagang yang ada di pasar ya. Nah, jadi kan berdagang atau berbisnis itu kan ada dua, ada direct sale, ada non direct, ya kan? Nah, non direct ya pakai online itu tadi. Kalau kamu direct sale ya kamu memang sedang berada di toko offline. Dan kamu menjajakan offline. Nah, sementara untuk target marketingnya itu seperti apa sih? Nah, konsumen kalian itu apa yang dibutuhkan? Barang kalian sesuai tidak dengan mereka? Itu kan kita perlu banget untuk mengeksplor. Kalau Anda memang mau berbisnis, jadi sementara pesan saya sih buat teman-teman kalau memang mau berbisnis itu tanya dulu kemampuan kalian di bidang apa, yang mana. Jadi kalau saya nih ya, mungkin teman-teman melihat Mbak Kuntreng itu sudah viral, bisa dengan online dan lain sebagainya. Saya tidak suka dengan online bisnis itu, saya tidak suka. Kenapa? I don't know, I don't really like it. Oh, belum saatnya. Bisa jadi sih, tetapi memang dari kecil sudah berada di lingkungan direct sale. Oh, lebih suka kayak gitu ya. Betul, yang offline. Kan sejak kecil sebenarnya saat sekolah itu saya sudah jualan.